warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam kebajikan bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang berada pada Gereja Katolik pada saat ini dan pada hari ini. Saya Briliana Elita. Saya Muhammad Farhan Darmawan. Saya Regina Hanif Faiza. Saya Angela Karena. Saya Amanda Tufana Pandarin. Beserta dua rekan saya yang kebetulan tidak bisa hadir, yaitu Reno Alfa Reza dan Dara Fikria. Selamat menyaksikan. Nah, seperti yang kita ketahui Pak, di sini kan ada banyak keberagaman. Bapak sebagai umat agama Katolik, hubungan Bapak dengan masyarakat sekitar gimana Pak? Hubungannya ya relasinya baik-baik dengan masyarakat di sekitar sini kan. Ya. Bahkan mungkin ya di tempat lain, karena kami tuh pelayanannya bukan hanya di sini loh. Misalnya ada di Kabupaten Seloma, terus ada Kabupaten Bengkulu Tengah, dulu bahkan sampai Kaur dan Mana. Tapi ya relasi satu sama lain umumnya sih biasa-biasa ya, nggak menjadi masalah. Bahkan mungkin kehadiran kita itu bisa diterima di wilayah manapun ketika kita bisa bersama dengan masyarakat itu. Mungkin kadang-kadang nggak ngomong agama sih, tetapi ngomongnya mungkin soal keprihatinan yang ada di dalam masyarakat. Kalau kayak Bengkulu ini misalnya soal sampah kan banyak sekali. Terus bagaimana mengelola sampah itu. Maka misalnya kami ikut ambil bagian di dalam namanya TPS 3R. Itu tempat pengolahan sampah itu. Misalnya bisa reuse, lalu kemudian diolah menjadi pupuk, diolah menjadi bentuk-bentuk lain. Itu contoh cara-cara begitu itu, dengan cara seperti itu lalu kita bisa menjalin itu. Selain saya memang berrelasi dengan warga sekitar yang umat beragama lain, kita mengunjungi pas hari raya atau mungkin ada kesempatan-kesempatan lain. Tapi kebetulan saya juga di FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama di provinsi. Jadi misalnya saya kadang-kadang keliling kemana-mana, masuk misalnya ya kalau teman-teman ngajak saya ke masjid, saya ke masjid juga, ngobrol-ngobrol di situ tentang kerukunan antar umat beragama. Apakah ada upacara adat yang berkaitan dengan agama Bapak? Semisal ada, apakah terdapat makanan wajib yang harus disediakan? Dan apakah upacara tersebut berbeda di setiap daerahnya? Adat. Kalau di sini paling ya, kalau orang Jawa itu misalnya memperingati tahun Jawa. Itu pas mungkin kalau kita ngomongnya satu suro, kalau di sini kan awal tahun Muslim itu biasanya ya. Yang dibawa apa ya, biasa kalau adat orang Jawa itu biasanya kan tumpeng. Tumpeng ya bentuknya kayak gunung begitu, yang sebenarnya merupakan simbol dari kita semua. Kalau orang Jawa mengatakan sangkan paraning dumadi, itu berarti apa? Kita diingatkan kembali sebagaimana manusia itu asal usul kita itu. Kita asalnya dari mana dan kita akan kembali kemana gitu kan. Kalau kita asalnya dari Tuhan, berarti kan akan kembali kepada Tuhan kan, itu misalnya. Lalu kalau orang Chinese gini, besok itu tahun baru Imlek itu, biasanya yang dibawa mereka adalah jeruk. Jeruk itu kan simbol kebahagiaan ya, simbol apa itu namanya, hidup yang menyegarkan, hidup yang saling menggembirakan, sukacita gitu. Terus kemudian kadang-kadang juga berbagi angpau. Itu misalnya uang yang dibungkus dengan apa itu namanya, kain kertas berwarna merah. Hong itu merah, pau itu kertas. Dan biasanya itu tanda solidaritas. Solidaritas untuk siapa yang miskin, terus yang belum berkeluarga, belum punya pekerjaan gitu. Misalnya seperti itu. Menurut
Menurut Bapak, seberapa andilkah peran tetangga Bapak yang beragama lain terhadap pelaksanaan upacara keagamaan agama Bapak seperti Natal misalnya? Bagaimana mereka menyikapi hal tersebut, Pak? Kalau mereka turut membantu misalnya pengamanan yang sering itu ya. Kayak misalnya teman-teman kita yang dari NU itu kan punya banser. Iya. Nah, banser itu yang biasa. Terus kemudian ada teman-teman yang lain sekarang yang misalnya kelompoknya PBB itu, Persatuan Pemuda Batak Bersatu itu, nah itu mulai juga. Tapi kalau yang lain-lain ya paling yang deket dengan sini ya, kayak orang RT, RW itu lah paling dia, lurah kadang-kadang. Tapi yang paling biasa ya organisasi NU kebanyakan. Salah ini Pak, kan sebentar lagi ada prapaskah kan Pak? Nah iya Pak, nah untuk itu tuh bagaimana Pak penentuan awal sampai berakhirnya masa prapaskah ini Pak? Lalu Pak, bagaimana masa prapaskah ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari umat Katolik Pak? Masa prapaskah itu sebenarnya berdasarkan kalender, ngitungnya itu bukan kalender Masehi, tapi itu adalah kalender Yahudi. Karena mau nggak mau Kristen itu kan dulu awalnya kan dari perkembangan bangsa Israel, lalu kemudian terus berkembang akhirnya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Yesus itu. Nah, ngitungnya adalah itu pas tanggalnya Rabu Abu, itu biasanya dihitung dan ditentukan berkaitan dengan tanggal 14 Nisan. 14 Nisan itu nanti dikaitkan dengan wafatnya Yesus itu tanggal berapa. Jadi pada saat orang Yahudi menyembelih domba Paskah dulu, itu kan 14 Nisan. Maka kalau kita lihat, lalu kemudian permulaan puasa itu bisa maju mundur. Puasa kita itu. Lalu jatuhnya, karena jatuhnya apa? Jatuhnya 14 Nisan itu pasti hari Jumat Agung itu dihitungnya 14 Nisan. Sehingga Jumat Agungnya itu kapan? Itu tergantung 14 Nisan itu. Maka ada permulaan puasanya kan maju mundur. Tapi itu sekitar bulannya, kalau puasa itu sekitar bulan Februari, pertengahan Februari atau mungkin Maret awal begitu. Sehingga nanti jatuh Paskahnya itu bisa bulan Maret akhir atau sekitar pertengahan April. Puasa kami itu 40 hari. Nah, teman-teman muslim kan 30 hari kan. 1 bulan penuh. Sedangkan kami itu 40 hari. Dan agak berbeda sedikit sih kami itu puasanya, karena kalau kami misalnya puasanya itu hanya makan kenyang sehari. Kalau sudah dewasa, misalnya dewasa itu umur berapa? Itu umur 18 tahun ke atas, 18 tahun ke atas. Sedangkan yang anak-anak kecil itu boleh berpuasa atau hanya berpantang biasanya. Nah, kalau yang dewasa itu berpantang dan berpuasa. Nah, puasanya tadi saya katakan kenyang 1 kali. Nah, jadi 24 jam itu, misalnya orang mau mengatakan, saya mau puasa seluruhnya, berarti bisa. Berarti dia nggak makan selama 24 jam. Nah, hasil puasanya itu di mana? Kemana gitu ya. Jadi hasil puasanya itu yang nggak kita makan itu atau dipantangkan itu dimasukkan di namanya celengan atau tabungan. Kalau sudah ditabung itu nanti akhir sebelum Paskah dibawa ke gereja, dikumpulkan, dan inilah yang menjadi aksi sosial. Aksi sosial untuk apa? Nanti itu misalnya untuk membantu anak yang nggak bisa sekolah, misalnya untuk membantu orang yang butuh permodalan, lalu membantu orang yang kena bencana. Nah, itu diambilkan dari aksi puasa. Jadi misalnya kami dapat berapa gitu, itu semua disetor dan itu digunakan untuk maksud itu, nggak bisa digunakan untuk yang lain-lain.
kalau misalnya di agama Islam itu kan ada aturan berpakaian tuh, misalnya kayak perempuan itu pakai baju tertutup gitu kan. Terus kalau laki-laki juga auratnya tuh dari perut sampai lutut kan. Nah kalau misalnya di agama Bapak nih, agama Katolik, itu ada aturan khususnya nggak sih dalam berpakaian gitu? Dalam beribadah kita nggak pakai. Nggak ada aturan-aturan khusus misalnya harus pakai pakaian ini, pakaian itu. Paling dikatakan berpakaian yang sopan. Terus kalau ke gereja misalnya pakai kaos pun boleh, tetapi yang berkerah misalnya, kayak gitu-gitu. Kayak kemeja gitu Pak? Nah ya bisa kemeja, bisa ya mirip-mirip kemeja. Tapi yang penting pakaiannya adalah sopan, gitu. Mesti dicuci juga. Kalau nggak dicuci nanti kan repot, temannya terganggu kan konsentrasinya, ya kan? Betul. Misalnya seperti itu. Jadi nggak ada aturan gitu. Oh, nggak ada aturannya khusus Harus berarti, pakai Pak? ini, pakai itu. Ya. Yang penting sopan aja berarti, Pak? Kecuali mungkin daerah-daerah tertentu ya. Seperti misalnya orang-orang Katolik di Betawi, di Jakarta itu, mungkin kalau kalian ke sana agak bingung karena mereka umumnya pakai jilbab. Oh iya Pak? Terus kemudian pakai peci. Oh. Karena dia orang Betawi kan biasa pakai jilbab, pakai. Itu masing-masing daerah kan berbeda-beda kan. Kalau orang sini mungkin orang Jawanya sudah agak berbeda. Kalau orang Jawa di di Jawa betul itu masih pakai apa itu kebaya, itu kain panjang, rapi-rapi begitu ya. Oh gitu Pak, berarti setiap daerah itu berbeda. Tapi nggak ada aturannya di dalam agama kita harus pakai pakaian ini. Apakah ada suatu landasan tertentu yang sering diabaikan oleh masyarakat setempat, tetapi hal itu bisa penting bagi Bapak seperti kaum minoritas? Dan apa langkah sekiranya yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung dan membantu kesejahteraan tersebut, kebutuhan tersebut? Kayaknya sih nggak ada masalah ya kalau dengan masyarakat itu ya. Nggak ada persoalan-persoalan, apalagi mungkin bahwa ada perbedaan di dalam menghayati agama masing-masing ya terserah ya. Itu kan mungkin berkaitan dengan soal akidah masing-masing wilayah. Dan kita kan nggak boleh misalnya mencampuri, apalagi mengomentari saja mungkin akan berbeda kan. Karena berdasarkan akidahnya masing-masing ya. Kalau kita sih mungkin apa ya, enggak, menurut saya sih nggak ada larangan. Selama ini juga nggak mengganggu kita kok. Ya. Nggak ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan itu. Kalau kita sih simpel aja gitu. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap sama.